Yang pertama sekali, kita patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara penaikan bendera sebagaimana mestinya. Yang saya hormati para ibu guru dan yang saya cintai anak didik kami kelas 1 sampai di kelas 6. Pada pagi hari ini kita membuat satu tema, yaitu mengenai Toba Kaldera UNESCO Global Geopark yang ada di Kabupaten Toba. Geopark atau Taman Budi merupakan suatu konsep manajemen pengembangan kawasan secara berkelanjutan yang memadu serasikan 3 keragaman alam, yaitu keragaman geologi, keragaman hayati, dan keragaman budaya yang bertujuan untuk pembangunan secara pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada azas perlindungan atau konservasi terhadap ketiga keragaman ini. Geosit Toba atau yang lebih dikenal sebagai kaldera Toba adalah salah satu bentang alam geologi paling spektakuler dan signifikan di dunia, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pembentukannya tidak lepas dari sejarah vulkanisme dahsyat yang telah membentuk lanskap untuk unik ini. Kaldera Toba terbentuk dari serangkaian letusan super vulkanik yang sangat besar. Perhatikan, simak. Toba Kaldera UNESCO Global Geopark yang ada di Kabupaten Toba. 1. Batu Basiha. Perhatikan. Batu Basiha adalah bentukan dari proses geologi balige seperti membaca kitab besar tentang Toba, di mana setiap lembah, batu, dan guanya menyimpan cerita yang tak pernah habis untuk dijelajahi. 2. Liang Sipege. Liang Sipege berlokasi di zona selatan kaldera Toba. Geosit balige Liang Sipege merepresentasikan karakteristik geologi panca erupsi supervulkanik yang terjadi sekitar 74.000 tahun lalu. Bentang kawasan ini dicirikan dengan keberadaan produk pirokratif seperti tufa dan breksi vulkanik, serta struktur geologi aktif berupa sesar normal dan morfologi kaldera yang kompleks. Kombinasi antara endapan vulkanik, aktivitas tektonik, dan erosi menciptakan formasi-formasi yang unik seperti
fenomena gua alam di Liang Sipege. Batu yang mirip kayu terbakar di Batu Basiha, serta ekosistem Inus, Perdu, dan Semak. Liang Sipege memiliki keindahan mosaik dinding yang terbentuk secara alami melalui proses pelapukan dan erosi yang panjang dari dinding kaldera Porsea. Kaldera ini terbentuk akibat amblasan panca erupsi supervulkanik gunung api purba. Dinding kaldera Porsea tersusun oleh batu kapur. Air hujan yang mengalir di daerah ini secara bertahap melarutkan dan mengikis batu kapur melalui proses kimiawi dan mekanisme. Proses pelarutan dan proses kimiawi dan mekanis pengikisan ini terus berlanjut sehingga akhirnya terbentuk lubang atau gua di dinding batu kapur yang kemudian dikenal sebagai Liang Sipege. Masyarakat setempat meyakini bahwa Liang Sipege adalah bekas tempat bertapa atau tempat persembunyian leluhur mereka. Cerita turun-temurun di tengah masyarakat mengisahkan bahwa gua ini merupakan asal-usul leluhur marga Panjaitan yang dibuang semasa dalam kandungan ibunya. Ibunya diasingkan karena tidak kunjung melahirkan setelah hamil lebih dari 9 bulan. Kondisi itu dianggap aib bagi masyarakat pada saat itu. Sang leluhur Panjaitan bernama Silundu Nipahu atau yang dibesarkan oleh tanaman pakis. Akhirnya lahir di Liang Sipege yang kemudian tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan tangkas. Kelak dia dikenal sebagai Raja Sijorat Paraliman Panjaitan. Di kemudian hari, gua yang beberapa lorongan belum sepenuhnya dapat ditelusuri dan merupakan koloni kelelawar dijadikan sebagai tempat mencari kekuatan spiritual oleh para raja dan tokoh adat setempat. Sampai hari ini, para pengunjung masih selalu menemukan semacam persembahan atau sesajen di altar batu yang sengaja dibuat untuk tujuan itu tersebut. 3. Situmurun. Ini air terjun. Situmurun terletak di sisi tenggara kaldera Toba. Situmurun uluan blok menjadi penting karena situs ini memperlihatkan eksposur batuan dari prakaldera serta endapan batu hasil letusan supervulkanik seperti iklim Balk dan Tufa. Dengan struktur geologi kompleks merupakan sesar dan perlapisan batuan yang merekam sejarah magmatik dan tektonik sekaligus.
Selain itu, keberadaan air terjun yang mengalir ke Danau Toba di sekitar area ini menambah nilai geomorfologi dan hidrologi. Geosit penting untuk studi geologi, ekosistem air tawar, dan pengembangan geowisata ilmiah. Uluan blok sendiri adalah formasi bantuan yang menjadi fondasi dari proses geologi terbentuknya Danau Toba. Disinilah para ahli menemukan banyak petunjuk tentang masa lalu bumi. Lapisan batuan tua, bekas aktivitas magma, dan pola retakan yang menunjukkan pergerakan lempeng. Dari sudut pandang budaya, kawasan ini juga menyimpan banyak kekayaan adat dan sejarah Batak. Banyak kisah leluhur dan kepercayaan lokal yang terkait dengan air terjun dan batu-batuan besar di sekitarnya. Bagi masyarakat lokal, tempat ini bukan hanya keindahan alam, tapi juga ruang spiritual yang menyatukan manusia dengan alam dan para pendahuluan mereka. 4. Taman Eden dirintis dan diinisiasi oleh keluarga Sirait dan telah berhasil dikembangkan sebagai tujuan geowisata, konservasi, dan edukasi lingkungan. Selain menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan ekowisata, Taman Eden juga menjadi pusat industri kecil, pengelolaan hasil tanam-tanaman lokal menjadi geoproduk seperti bumbu andaliman, madu hutan, kaldera, andaliman biji kering dalam kemasan, andaliman bubuk dalam kemasan, skifi jamur bumbu andaliman, keripik singkong rasa andaliman, permen rasa andaliman, badrek andaliman, dan sebagainya banyak lagi. Pengunjung dapat belajar langsung mengenai proses pengolahannya sambil belajar tentang pentingnya pelestarian hutan, mengenal berbagai jenis tumbuhan, obat, serta mendapatkan pengalaman berada di alam liar. Taman Eden juga dilengkapi dengan tanaman anggrek yang terdiri dari puluhan koleksi anggrek khas kaldera Toba. Di samping berbagai koleksi tanaman langka yang nilai endemisitasnya cukup tinggi. Sekian dan terima kasih. Geosite Kabupaten Toba. Horas.